heavy, when my heart is filled with worry, I lay it all before your throne. For I know I'm not alone. In your hands I leave my cares. You lift me up, you're always there. Your love calms my weary soul. Oh my God, you care for me. When my tears Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, selalu baik kepada Bapa aku memujimu,
Juru Selamat kami, yang begitu baik bagi kami, yang begitu baik bagi kami, teramat baik. Haleluya, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sebab Engkau begitu baik bagi kami. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah. Semua karena pemberian-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ini pengakuan kami hamba-hamba-Mu Tuhan di ibadah Zoom ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami serahkan pada hamba. Silakan Bu Lista. Tuhan Yesus memberkati. Pemirwan, ya terima kasih untuk pujiannya ya. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami
Jadikan di tempat ini menjadi berkat untuk firman-Mu. Berikan hikmat, pewahyuan yang datang daripada Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya hamba terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas. Kuasai hamba-Mu ini Tuhan, ambil alih seluruhnya. Dari awal pertengahan sampai akhir, Engkaulah yang beracara. Kami persilakan Roh Kudus bekerja dari saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap Bapa untuk menjalankan sabda-Mu sesuai kehendak-Mu. Di dalam Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu semuanya ya, puji Tuhan. Ya, saya diberikan kesempatan saat ini untuk sampaikan firman tentang firman berkata. Ya, memang semua firman Tuhan berkata-kata ya, tapi berkata apa yang harus kita laksanakan di sini ya. Saya sampaikan firman berkata ini kita mungkin ini firman udah nggak asing ya untuk Bapak Ibu. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya, di sini. Di sini yang Tuhan mau sampaikan tentang firman Tuhan ini ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Siapa tuh firman itu? Adalah Allah sendiri yang berkata-kata ya. Firman itu adalah Allah sendiri ya. Di sini pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, di sini, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi ya. Jadi semua kita diciptakan, dijadikan oleh Dia. Apapun yang saat ini kita rasakan, apapun yang kita saat ini ditempatkan, itu karena Dia ya. Nah, segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup. Nah, kalau kita memang di dalam Tuhan, tidak keluar di jalurnya Tuhan, ada kehidupan ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ternyata anak-anak kerajaan surga itu ada cahaya, ada terang, ada karisma Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang diurapi sama orang yang tidak diurapi. Ya, kalau orang diurapi ini ada auranya Tuhan. Ya, bagaimana sih Bu Ele bisa menilai itu ada aura atau tidak? Hanya orang yang bisa melekat sama Tuhan, yang bisa merasakan orang ini ada urapan apa tidak. Ya, nah ada cahaya Tuhan yang enggak. Tapi kalau kami seandainya kita hitam pun juga kalau memang itu ada di dalam hati, di dalam Tuhan itu tetap auranya itu muncul. Jadi hanya punya satu kepekaan di dalam Dia. Maka Tuhan katakan semuanya dijadikan di dalam Dia. Jadi kalau di luar Dia tidak akan terjadi ya perbedaan itu. Kayaknya dinilainya semua sama. Tapi kalau memang kita di dalam Dia melekat dan kita tidak membuka celah, ya disitulah akan terpancar kehidupan. Maka di sini Tuhan katakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Tuhan itu memberikan kepada setiap ciptaannya, diberikan terang Kristus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasai anak-anak terang. Ya, kuasa apapun kegelapan akan menyingkir kalau ada anak kerajaan surga membawa otoritas kuasa ilahi. Itulah ya perbedaannya. Makanya saat ini bagaimana saat ini untuk menjaga terang ini, karena inilah yang Tuhan berikan, dikatakan jelas. Tuhan katakan coba sebentar ya di Amsal 30 ayat 5. Apa yang Tuhan minta di sini? Ternyata kita minta satu, hanya ketulusan dan kemurnian yang Tuhan minta. Di sini ayat Amsal 30 ya ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ada perisai ya daripada Tuhan. Ada perlindungan yang sempurna ya, walaupun kita menghadapi ya sebesar apapun manusianya, sebesar sangarnya seperti apapun juga, tapi kalau Roh Allah ada bersama kita, ya kita tidak takut lagi menghadapinya. Malah Dia akan sujud, Dia takut. Ya kenapa? Itulah roh jahat mengerti mana anak terang, mana anak dunia. Makanya di sini kejarlah terus ini di dalam kebenaran Tuhan, kejarlah firman ini, lekatkan di dalam hati kita, jadikan hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap ucapan kata-kata firman, setiap memandang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak menghakimi, tidak mendakwa ya, yang ada kasih ya. Seperti kemarin ya,
saya tanya Komingwan, saya bingung karena ini tuh pada nggak bisa ngejawab langsung. Komingwan langsung respon cepat, kasih tanggapan, dikasih tahu saya ada di sini. Nah itu kan sebetulnya udah kerja sama ya, walaupun Komingwan ada di Jakarta gitu ya. Nah itu luar biasa, ada respon gitu ya. Memang seperti itulah kalau anak Tuhan ini harus ada kesatuan di mana yang membutuhkan respon. Nah seperti ini. Jadi waktu itu juga saya udah siapkan segala sesuatunya untuk pergi ke sana. Saya nggak kepikir apa-apa, ternyata di luar dugaan saya semuanya. Ya udah puji Tuhan, saya mengucap syukur, saya nikmati ya. Nggak ada sesuatu yang negatif. Kita perkatakan perkataan yang positif, semuanya membangun sehingga akhirnya waktu di sana pun juga berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan. Nah, maka di sini katakan semua firman adalah murni ya, nggak ada firman itu yang tidak murni karena Allah sendiri yang berkata-kata ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah kalau kita punya perisai Tuhan, ada pelindungan daripada Tuhan. Kemanapun kita melangkah, mungkin tersesat tapi tetap Tuhan akan tuntun arahkan pakai caranya siapa? Orang-orang yang dipertemukan sama Tuhan. Itulah cara Tuhan. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan ini jangan sampai terpeleset. Kalau memang itu engkau murni di hadapanku, maka Tuhan katakan jelas di 2 Korintus 2 ayat 17. Coba kita lihat sebentar ya. Firman apa yang dikatakan lagi sama Tuhan ya? 2 Korintus 2. Ya, 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan apa di sini? Ya, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Inilah ya yang Tuhan kehendaki, maka firman berkata sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ya, kita bukan mencari keuntungan di dalam firman Allah. Soal berkat itu bagian Tuhan. Yang penting saat ini meluruskan bagaimana jalannya Tuhan, kehendaknya untuk mengubahkan, untuk melepaskan, untuk memerdekakan orang. Itu yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi Tuhan mau kita ini murni pure untuk Tuhan, tidak ada mencari sasaran-sasaran yang empuk, mencari-cari kakap, mencari yang teri diabaikan, bukan itu. Soal berkat itu Tuhan tidak akan salah dan Tuhan akan memberkati kita dengan caranya Tuhan. Tapi bagaimana kita pure ya dengan firman yang Tuhan sampaikan di dalam aku, tidak keluar jalur. Karena Tuhan katakan firman berkata ini harus ada di dalam aku, bukan di luar. Kalau di luar itu berarti cara berpikir, cara menilai itu udah nggak sinkron lagi dengan firman. Tapi kan aku pelayanan begini dan begono, itu bagian Tuhan. Ya, tapi ada cara Tuhan untuk mengubah, untuk apa? Untuk mencari solusinya itu Tuhan akan berbicara kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi saya kemarin menikmati ya, walaupun saya baru pertama kali saya menikmati inilah Tuhan aku jadi berkat di sini, saya mengucap syukur saya bilang gitu ya. Akhirnya apa yang saya sampaikan firman itu ada beberapa yang dapat, ada yang merasa diberkati. Itulah firman, karena saya ingin menguatkan mereka yang ada di sana. Demikian juga dengan ini, firman berkata ini, karena Tuhan ingin berkata-kata kepada hamba-hambanya, kepada anak-anak Tuhan, kepada keluarga, kepada saudara yang seiman, kepada siapa, kepada dunia ini Tuhan ingin berbicara. Yang bagaimana saat ini, kitanya harus pure dulu, murni dulu di hadapan Tuhan. Jangan memikirkan hal yang lain, pikirkanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, Tuhan, lakukanlah. Aku hanya sebagai hamba yang terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas, lakukanlah sesuai kehendak-Mu. Nah ini, ya. Nah, kemudian di sini katakan lagi apa? Ya, di 2 Korintus 4 saat ini. 2 Korintus 4-nya ayat 2 dikatakan apa? Ya, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan kami, tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah di sini ya,
di sini untuk dipertimbangkan. Jadi di sini Tuhan minta ya jelas di sini katakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Jadi tidak ada yang tersembunyi di balik firman itu, pure, murni, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di balik semua itu. Kita mau melayani. Motivasinya apa? Ya, motivasi kita harus tulus, ya. Mau diberi, mau tidak, mau ucap syukur. Bukan langsung bersungut-sungut, bukan langsung kecewa, bukan langsung sakit hati, bukan itu. Tapi Tuhan tahu hati kita yang terkecil, ada yang tersembunyi di sini. Maka dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, firman ini tidak dipalsukan, tidak diputar balik. Ini yang Tuhan mau. Maka firman berkata tidak ada pemutaran firman putar balik, ya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, di sini saudara, ya. Jadi yang menilai ini Tuhan. Mungkin manusia karena belum nyampe pemberitaan Injil kita kepada mereka, akhirnya mereka salah tanggap, salah nilai. Tapi Tuhan pure kau menilai tidak akan salah. Tuluskah? Jujurkah? Benarkah untuk menyenangkan aku? Nah ini saudara, memang ada harga yang harus dibayar di dalam segala hal. Ya, bersyukur kalau kita bisa ambil bagian. Karena apa? Tuhan terlalu baik, murah hati. Ya, bagaimana saat ini untuk anak kerajaan surga? Ya, maka Tuhan terus ingin berkata-kata kepada dunia lewat firman, supaya firman ini melekat di dalam kehidupan kita ini. Ya, nah kemudian lagi dikatakan lagi apa? Coba di Efesus 6. Efesus 6. Efesus 6 dikatakan ayat 17. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kembali, ya. Di sini dikatakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah, kembali kepada firman lagi. Kalau firman kuat di dalam kehidupan kita ini melekat menjadi satu bacaan ya di mata Tuhan, ya ada ketopong, ya ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, sehingga iblis juga lihat kita udah ngabrit duluan. Kenapa? Karena kita seperti apa? Seperti tentara Kristus yang militan, ya belum diperangin iblisnya udah lari. Ya, nah ini saya pernah satu hamba Tuhan dulu. Dia hidup benar-benar mengabdi untuk Tuhan dan dia kuasanya dahsyat dipakai sama Tuhan, ya. Orang itu memang ada rohnya, hamba Tuhan ini datangin ke orang itu belum diapa-apain dia udah lari. Kenapa? Saya tahu hamba Tuhan ini membawa otoritas. Dia lari dikejar-kejar, dia lari sampai lari keluar dari ibadahnya. Sampai itu setan yang ngabrit sampai dia takut dikejar. Kenapa? Iblis tahu mana yang berkualitas, mana yang tidak. Makanya sebelum Tuhan datang, uji diri kita. Betulkah kita berkualitas di mata Tuhan? Betulkah kita ini tidak mencari nama di dunia ini, hanya mencari nama perkenanan di mata Tuhan? Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, karena dunia ini hanya tipu daya sesaat aja untuk diplesetkan. Tapi justru kejarlah perkenanan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan kata, firman akan berkata-kata terus. Ya, kalau bisa dunia ini mendengar firman Tuhan. Ya, nah di sini, maka di sini dikatakan jelas sekali, ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita bisa nerima ini firman Allah yang hidup ini, ada ketopong, ada kesapan, dan ada pedang roh untuk di dalam peperangan. Jadi kita nggak usah takut menghadapi situasi apapun juga. Mari sehati, sepakat peperangan, ya. Sebelum dunia ini berakhir, kita perangi supaya daerah kita aman, ya semuanya tidak ada sesuatu yang menakutkan. Tetapi kita perangi, minta udara ini benar-benar layak, bersih, ya, dengan doa peperangan. Nah ini yang Tuhan kehendaki, ya. Kemudian apalagi firman Tuhan berkata, coba kita lagi di sini, ya. Efesus 6 juga, ya. Maaf, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan apa di sini? Sebab firman Allah hidup
dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di sini ya, di sini dikatakan jelas ya, sebab apa ya, di Ibrani ya, di Ibrani, bentar maaf, Ibrani 4 ya betul, ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, di sini yang tadi saya katakan, ya, kalau memang betul firman ini dalam kehidupan kita melekat, ya, itu seperti ada pemisahan, ya, seperti pisau tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, kalau jiwa ini keinginan kemauan, hidup roh ini kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kita lagi ya. Sampai bisa memisahkan sendiri dalam sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita tahu maunya Tuhan ini kemana alurnya. Jiwa kita sudah terlatih dengan firman, karena sudah dipenuhi dengan pewahyuan Allah. Sehingga kita tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh, yang harus kita lakukan. Nah ini, kenapa? Karena Tuhan mengajar kita untuk belajar peka pada akhir zaman ini, untuk tidak terseret dengan pengajar-pengajar palsu yang saat ini semakin banyak ya, permunculan yang baru-baru ya, yang benar-benar membawa tapi pengajarannya juga tidak sesuai firman. Tapi kalau kita sudah melekat dengan firman, kita bisa membedakan betulkah ini dari Tuhan, apakah ini bukan dari Tuhan. Nah di sini, ya kenapa? Karena sudah terlatih oleh firman ini, sudah tertanam, sehingga bisa memisahkan, oh ini masih manusia daging, oh ini manusia roh. Sampai kemarin bicara sama saya, ini satu ibu, siapa saya lupa namanya. Ibu katanya, saya merasakan ini urapan dari Tuhan. Ada katanya ke sini yang bukan dari Tuhan, saya bisa merasakan. Kata saya, ibu punya satu kepekaan, asa terus ibu, kata saya. Ya saya bisa merasakan katanya gitu. Punya satu kepekaan. Tapi dia sendiri juga lagi ada masalah dalam keluarganya. Saya bilang, jangan fokus masalah. Fokuskan terus dengan Tuhan. Masuk lagi dalam lebih Tuhan lagi. Kenapa? Itulah Tuhan akan memisahkan nanti mana domba, mana kambing. Ya, kenapa? Karena firman ini tidak boleh dikotori dengan keadaan dunia, tidak dikotori lagi dengan daging kita lagi, tidak dikotori dengan kemauan kita lagi. Bukan itu. Sekarang apa sih Tuhan yang mau aku harus kerjakan? Kelihatannya kita kalah, kelihatannya kita kayaknya kamu dari dulu begitu-begitu aja, mana buktinya, mana nyatanya. Itu penilaian manusia. Padahal Tuhan sedang melihat, ya. Makanya saat ini jangan mudah kita mencas seseorang, jangan mudah kita menilai seseorang, bisa salah. Ya, belum tentu yang kita nilai salah itu benar. Belum tentu orang yang benar itu hidupnya benar ternyata salah. Nah, itu. Tapi kalau Tuhan yang menilai itu udah pasti benar. Nah, di sini Saudara. Jadi mari saat ini sudah semakin melihat keadaan dunia ini, semakin kita peka lagi ya. Maka firman terus berkata-kata kepada kita ini, lepaskan, tinggalkan atribut apapun juga. Kenapa itu semua yang Tuhan jadikan, yang Tuhan sediakan, tapi tetapkah engkau melekat kepada keinginanmu, apakah engkau mau melepaskan? Nah, di sini saya belajar melepaskan segala sesuatunya. Oke, Tuhan, aku mau melepaskan. Saya tidak akan banyak menuntut ini dan itu. Baik di dalam keluarga, baik di dalam berteman, baik di dalam pelayanan, baik di dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada saya. Oke, Tuhan, aku mau mendukung ini. Kalau memang ini rencanamu, Tuhan, jadikan sesuai kehendak-Mu. Nah, ini, Saudara. Jadi Tuhan mau melaksanakan amanahnya Dia. Ya. Nah, kemudian lagi juga dikatakan lagi apa di sini? Yohanes 8, dari Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 ya. 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Lihat di sini jelas Tuhan katakan ya. Di sini katakan apa? Ya,
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini banyak orang terjebak tidak merdeka. Kenapa? Karena tidak ada di dalam kebenarannya Tuhan, kehendaknya Tuhan tidak dilaksanakan, tidak takut akan Tuhan. Nah, disinilah orang gagal sehingga tidak ada roh kemerdekaan sama sekali. Ya, terikat dengan keadaan dunia, terikat dengan keinginan, terikat dengan hobi, terikat dengan keuangan, terikat dengan apa? Jabatan, terikat dengan apa? Ambisi, terikat dengan apa? Dunia ini mau monjokan kita untuk jatuh karena iblis gak mau kita ke surga. Tapi kalau kita ingat Tuhan berkata atas firman-Nya, oke Tuhan, aku melaksanakan kehendak-Mu saja Tuhan. Orang mau ngatain A, B, C silahkan. Tapi kalau Tuhan yang menuntun kita tidak akan tersesat dan tidak akan salah jalan. Walaupun kemarin saya pergi nggak tahu jalan, Tuhan selalu buka jalan. Ada aja caranya nyampe juga ke tujuan. Tapi saya happy di situ, saya nikmatinya. Ya, nah di sini maka jelas firman Tuhan dikatakan ya di sini ya. Dan di sini karena dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan tuh tidak mau anak kerajaan surga itu terikat, tidak ingin diperbudak, tidak ingin menjadi hamba. Hamba itu jauh. Justru kita jadikan anak Tuhan. Kalau hamba ini masih di luar. Kalau anak ini apapun yang anak minta kepada bapaknya udah pasti dikasih. Kalau hamba belum tentu dikasih. Ya, nah ini saudara. Ya, mari saat ini. Apa sih yang kita kejar saat ini? Ya, kalau kita melayani, kita harus serius melayani. Ya, tepat waktu, jangan terlambat waktu. Apalagi kalau kita punya tugas, gitu ya. Tugas diutamakan. Jangan Tuhan nunggu, ya, kita datang terlambat. Justru kita yang haus mencari Tuhan yang lapar. Kita harus nunggu Tuhan, bukan Tuhan nunggu kita. Ini kebalik sekarang. Banyak ibadah seperti itu. Ya, ya kenapa? Karena itulah. Karena dia tidak mengerti bahwa dia itu raja yang harus kita hormat. Ya, saya tuh kalau ke gereja, yang pertama rindu apa? Pujiannya. Datang ke gereja saya nggak mau terlambat. Karena saya ingin memuji, menyembah Tuhan. Ya, ada orang sementara ujungnya aja datang, udah mau selesai firman, baru datang, store muka itu namanya. Itu berarti cuma dia pengen dilihat oleh dunia, aku udah ke gereja. Sebetulnya itu dia orang fasik, bukan anak. Nah, di sini ya. Jadi kita hormati ya. Maka Tuhan katakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Betul tuh firman. Pertama saya kenal Tuhan itu dan dapat firman itu, itulah Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan. Waduh, waktu itu saya baru cinta. Mula-mula saya baca terus firman sampai banyak rema-rema yang saya dapatkan. Itulah kan. Oh ternyata harus cari. Saya cari terus gali firman terus saya cari terus. Itu luar biasa. Ya. Kenapa? Ternyata Tuhan mau kita jatuh cinta setiap hari. Ya, kenapa? Karena itulah kita disalut oleh firman. Sehingga iblis tidak bisa menguasai kita. Tetapi kita diluputkan, kita dilindungi senantiasa. Nah ini ya. Maka di sini jelas dikatakan ayat 31 ya. Di sini yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Ternyata yang disebut murid adalah orang yang di dalam dia, yang tidak keluar firman, tetapi melaksanakan firman, ya. Sehingga apa kata firman? Ya Tuhan. Sabar, ya Tuhan. Kuasai dirimu, ya Tuhan. Dan praktekkan, bukan iya doang, tapi harus ada prakteknya. Ya, nah di sini. Jangan sampai kita punya karunia, kita punya segala sesuatu. Begitu nanti pulang ke surga, kita ditolak. Tuhan, aku sudah begini, kata Tuhan. Kau tidak melakukan kehendakku. Wah, celaka 12 deh. Namamu nggak ada tercatat di surga. Ya, sia. Mari saat ini. Apa yang Tuhan kehendaki? Lakukan, laksanakan. Itu yang Tuhan mau. Setuju dengan dia. Ya, iblis memang selalu ingin mencuri anak-anak Tuhan. Ya, selalu godaan itu ada dan ada terus. Tapi kita harus peka. Ya, nah di sini ini yang Tuhan kehendaki. Ya, maka dikatakan Tuhan katakan jelas sekali. Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku. Luar biasa kalau murid ya. Kalau murid itu megang apa? Megang senjata. Saya waktu doa untuk Ibu Lydia, waktu saya doakan Ibu Lydia, saya bilang Ibu Lydia itu ada megang tongkat, saya bilang tuh ya, kata saya tuh ya. Itu Bu Lydia itu akan menjadi tentara Tuhan, kata saya. Terus Bu, lakukan, jalankan terus Tuhan. Jangan pusing dengan keadaan, saya bilang tuh ya. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan dan Tuhan yang mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lihat saudara. Jadi Tuhan itu kelihatannya kayaknya kalah, kelihatannya nggak ada apa-apa. Justru di mata Tuhan, engkau the best. Jangan orang menilai dia the best, di mata Tuhan tidak the best. Nah itu yang bahaya. Ya. Jadi memang penilaian manusia sama Tuhan itu berbeda sekali. Nah ini sudah, mau dinilai sama siapa? Mau dinilai sama manusia kah? Atau sama Tuhan? Nah ini, memang kelihatannya kalau dinilai sama manusia kita kalah, gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi di Tuhan kasih jempol. Tapi yang dipuja dan dipuji ini belum tentu Tuhan berkenan. Ingat ya Bapak Ibu mungkin tahu dulu ya, Pastor Benny Hinn, betul? Sedunia dipromosikan, dikenal sama dunia. Waktu dia datang ke Tuhan, Tuhan nyinyir lihat dia, sampai kaget Benny Hinn. Kenapa Tuhan kok jadi begitu ya? Saya kan udah hebat gini, kata Tuhan. Aku beri kesempatan sekali lagi untuk bertobat di situ. Hanya dia comeback sama istrinya pada pernikahan yang kedua, dia kembali. Saat ini dia sadar, ternyata promosi dari manusia, semua gak ada namanya di surga. Di situ sebetulnya satu pelajaran buat kita Ada semua. tuh tadi pagi gue lupa. Ya, itu semua satu pelajaran buat kita semuanya. Ya, nah di sini kita harus tercelik, sadar diri, ya Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan Engkau saja. Ya, ini karena firman berkata kepada kita semuanya. Nah, kemudian kita lihat sebentar ya. Di sini juga firman Tuhan katakan jelas. Jalanan kita juga akan dituntun sama Tuhan. Ini firman udah nggak asing lagi ya. Di Mazmur 119 ya. Ayat 105. Dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kalau firman itu pelita, ya, lihat firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kenapa? Karena firman ada menyalur dengan kita. Jalan kita juga membawa terang, ya, di sini aman, ya, dilindungi senantiasa. Kenapa? Karena firman ini Tuhan yang menilai kehidupan kita. Makanya pentingnya kita harus punya buah-buah roh. Ya, jadi bukan karena kita hafal firman, bukan karena hebat, bukan dikenal oleh manusia. Kalau tidak ada buahnya, nol, kata Tuhan. Kita harus mengejar buah-buah roh, ya saudara. Kalau kita dikecap sama Tuhan dan buah kita manis, puji Tuhan, nama kita akan tercatat di surga. Ya, nah ini. Ya, kita lihat satu ayat firman lagi, satu ayat lagi di sini di Lukas 11. Ini yang terakhir ya, di Lukas 11. Apa kata firman dikatakan di sini? Di Lukas 11. Oke. Lukas 11 ayat 28. Di sini kata apa? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini jelas firman katakan, ya. Tetapi ia berkata, Tuhan katakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, mendengar masuk ke dalam hati dan direnungkan. Bukan mendengar masuk kiri keluar kanan. Tapi masuk ke dalam hati, itu yang terus kalau masuk ke dalam hati dipelihara, hati kita dijaga, tidak jahat sama orang, tidak iri, tidak punya pikiran negatif, yang ada waspada dan berhati-hati setiap melangkah. Kita punya karakter yang baik di mata Tuhan. Nah ini saudara, memang kalau mencari karakter di mata manusia serba salah. Sudah baik pun tetap salah. Gitu ya, sudah berbuat baik malah dimanfaatin, itu banyak yang seperti itu saudara. Itulah manusia. Makanya jangan mencari perkenanan manusia, carilah perkenanan di mata Tuhan.
maka itu akan sempurna, tidak akan dikecewakan sama Tuhan. Karena firman Allah adalah murni, ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Inilah firman yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Cari perkenanan di mata Tuhan, karena firman inilah yang membawa kebahagiaan kita, sehingga kita nggak punya apa-apa pun, kita ada damai sejahtera, ada sukacita, gitu ya. Di mana orang lain kolab, di mana orang lagi sedang stres, di mana orang saat ini lagi sedang mengeluh, terintimidasi dengan dunia, kita damai, kita ada kekuatan ilahi. Kenapa? Karena Yesus ada bersama kita. Cukuplah Tuhan ada bersama kita. Ya, tidak ada yang kuingini lagi. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka ada pujian seperti ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Yesusku, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara, lagu ini benar-benar ya menyanjung, meninggikan Dia, hormati Dia. Ya, kalau kita menghormati, kita tidak akan mendoakan firman. Kita tidak akan petak umpet dengan Tuhan. Kita tidak akan main-main dengan firman. Tapi kita benar-benar takut dan gentar seperti Daud. Dia takut menghadapi Tuhan sampai dia gemetar. Ya, demikian juga kita. Ya, mari. Tuhan sedang berkata-kata lewat firman-Nya ini. Karena firman itu adalah kehidupan kita. Ya, bagaimana untuk datangkan mujizat? Bagaimana untuk yang tidak mungkin menjadi mungkin? Coba lihat satu ayat ini yang terakhir ya. Di 1 Korintus 2 ayat 9. Di sini. Oke, sebentar ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan apa? Tetapi seperti ada tertulis, firman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mereka yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan sediakan apapun yang tidak mungkin, yang tidak pernah ya dilihat oleh apa? Dilihat oleh mata, tidak pernah oleh dengar, tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita apa. Bagi, ada syaratnya, bagi yang mengasihi Dia, hanya mengasihi Dia, tidak ingin menyakiti, tapi ingin menyenangkan Tuhan. Lihat deh, firman tidak akan salah. Karena Tuhan terus akan berkata-kata kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak muda, kepada orang tua, ya semua kepada dunia. Tuhan akan berkata-kata lewat firman-Nya. Karena firman adalah Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Biarkan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa saat ini ya. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan terus Engkau ya Bapak berbicara terus kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman ini benar-benar Tuhan menyadarkan kita kembali Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang kuingini selain Engkau saja. Firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan firman ini jadi berkat untuk mereka yang mendengarkannya. Sehingga bisa mengubahkan cara hidup mereka, cara berpikir, cara pandang dalam segala hal. Sehingga iblis tidak bisa ambil bagian. Terima kasih ya Bapak. Koriki mama takara kara masikin atemi. Kami saat mengucap syukur Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam Yesus kami mengucap syukur. Berkati kominguan ya Bapak. Di tempat FM ini Tuhan, berkati kekuatan kesehatan dan berkati melimpah dalam keluarga anak cucu mantunya diberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami saat mengucap syukur dalam Yesus haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Elia Esther yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua ya. Itu yang harus kita pahami ya. Karena firman Tuhan itu adalah penolong ya. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan ya. Oleh sebab itu kita harus baca firman Tuhan ya. Yang kita sudah miliki ya, itu Alkitab ya. Jangan kita simpen ya, jangan kita
malas untuk membacanya ya. Karena firman Tuhan itu sangat menolong bagi setiap kita untuk kita tidak jatuh lagi ke dalam kubangan yang sama, dosa-dosa kita yang dahulu ya. Kita harus pahami ya, karena saya percaya di Yakobus 1 ayat 22 ya. Jangan kita cuma dengar firman tapi tidak jadi pelaku firman. Ini yang repot ya. Banyak anak Tuhan pintar firman tapi tidak menjadi pelaku firman ya. Karena saya pegang Yeremia 7 ayat 3 tuh ya. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu. Itu yang Tuhan mau. Ya, apalagi Mazmur 37 ayat 23. Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang supaya hidupnya berkenan kepada Dia. Amin. Takut akan Tuhan. Ya, dekat sama firman. Saya lihat Bu Eliezer luar biasa ya kalau menjabarkannya itu firman Tuhannya banyak sekali ya, tapi luar biasa. Kita semua diberkati ya. Oleh sebab itu kita harus cinta firman Tuhan. Amin. Ya, tadi kan diutarakan pertama ya, Yohanes 1 ayat 1 kan. Pada mulanya firman, dan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya, jadi hamba Tuhan yang setia. Kalau kita melekat pada firman Tuhan, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ya, terima kasih sekali lagi untuk hambanya Bu Eliezer. Kiranya Tuhan pakai terus menjadi hamba yang setia, melayani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Pendeta Amir Aritonang ya, Ketua PMD yang akan melayani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Ria Barus, satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Karena Ibu Pera Purba keluar, saya gantikan. Tuhan surga, di dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Malam hari ini ibadah Family Ministry berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan malam hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Elia Esther. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi hikmat di saat menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh Ibu Elia Esther adalah isi hati Tuhan, dimanapun menyampaikan firman-Mu, sehingga banyak jemaat dikuatkan, dipulihkan, diingatkan, sehingga lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu menuntun hamba-Mu, Ibu Elia Esther, sehingga hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada malam hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Komengwan. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberi kekuatan dan kesehatan buat Pak Komengwan. Juga Tuhan Yesus beri hikmat biar bisa memimpin FM ini semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin boleh diberkati oleh Tuhan FM ini, sehingga menjadi berkat untuk YouTube bagi banyak orang dimanapun orang melihat YouTube FM dapat berkat. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong.
Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata, kiranya Tuhan Yesus juga selalu menolong dalam pergumulannya. Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga ada sukacita untuk Pak Hendra Winata sehingga lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di Bedah FM. Kiranya Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan Yesus juga yang menjawab semua pergumulan yang mengikuti Ibadah FM ini, sehingga ada kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan, kami mendapat jawaban dari Tuhan, sehingga ada sukacita di dalam hidup kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang apapun menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia ini Tuhan, yang memimpin dari Bapak Presiden Prabowo. Kiranya Engkau beri hikmat supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam kepemimpinannya, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengarahkan, sehingga kepemimpinannya adalah takut akan Tuhan, dan kami sebagai umat Kristiani diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Juga mengenai keamanan bangsa negara tercinta kami ini, Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memakai aparat keamanan sehingga Indonesia menjadi aman oleh karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kekurangan, kiranya Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang terlantar, kiranya Engkau memakai hamba-hambamu untuk melihat mereka, tidak hanya melihat tetapi mau mengulurkan tangan sehingga mereka tidak kekurangan lagi, ya Tuhan Yesus, tolong. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan padamu pada malam hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan penuh kasih. Malam ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mic-nya belum dibuka, Pak Ko. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus rawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. When the weight of the world feels heavy, when my heart is filled with worry,